Oke, selanjutnya di sini kita mau bahas latihan soal tambahan. Kalian buka halaman 34 atau di PDF-nya itu halaman 37. Nah, di sini kita akan bahas tentang lysis score. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu beberapa ralat. Jadi yang di sini tanggal 1 Januari 2019 kalian ganti jadi 2021. Terus di bagian list pelanggan dan list pemasok ini kalian ganti juga tahunnya dari 31 Desember 2019 jadi 1 Januari 2021. Yang list pemasok juga sama. Habis itu di bagian 6E itu kalian ganti Vanessa Marshall jadi Selena Marcella. Nah, itu adalah ralat-ralat yang ada di Quick Setup. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Accurate-nya, kita bakal cari ini nih, kan banyak tanda tanya gini. Kita akan cari dulu semua angkanya. Nanti kalian boleh langsung edit di PDF-nya atau kalau ada yang nge-print, kalian bisa langsung tulis atau terserah. Nah, ini kita bisa cari tanda tanya ini dari informasi tambahan. Ada 12. Oke. Jadi kita mulai dari informasi tambahan yang nomor 1. Oke. Jadi yang nomor 1, besarnya kas tunai adalah 50% dari besarnya Bank Permata. Jadi kita lihat ya, kas tunai adalah 50%. Jadi di sini kas tunainya itu kan 85 juta. 85 juta ini adalah 50%-nya dari Bank Permata. Jadi untuk cari Bank Permata kita tinggal bagi ya 85 juta per 50%. Hasilnya 170 juta. Nah, ini kalian bisa langsung tulis atau gimana terserah, pokoknya dicatat aja. Nah, habis itu kita lanjut lagi yang kedua. Di sini kendaraan mobil didepresiasi dengan menggunakan metode Units of Activity yang mana diprediksi bisa digunakan hingga 1000 km. Kendaraan mobil dibeli pada tanggal 1 Juni 2017 dengan penggunaan berturut-turut selama 2017 sampai 2021 Januari adalah segini. Nah, kita lihat dulu bagian mobil. Ada nggak mobil? Nih, kendaraan mobil. Nggak ada kan angkanya? Berarti kita belum bisa cari ya. Nah, terus kita lanjut dulu ke informasi tambahan yang nomor 3. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jumlah utang usaha, berarti yang ini ya. Kita lihat, besarnya hutang PT Mengu adalah 15% dari besarnya CV Matahari, ditambah dengan 20% dari besarnya hutang PT H&M. Oke, pertama kita catat dulu nih. Di sini. Nah, karena yang PT Matahari ini belum diketahui, berarti kita belum tahu dong angkanya di sini berapa. Berarti kita lanjut dulu ya yang ke B. Jumlah utang CV Louis Vuitton dan PT Pull&Bear sebesar 265.625.000 dengan perbandingan 32:53. Berarti ini gampang ya, kalian tinggal buat aja perbandingannya. Oke, kalian tahu kan ini ngitungnya gimana? Ini aku udah kasih ini ya rumusannya, nanti kalian tinggal masukin aja angkanya segini. Nah, terus yang C, besarnya utang CV0 adalah jumlah utang PT Mengu dan Matahari. Berarti kita baru ketemu Louis sama Pool. Yang bagian utang Mengu belum ada ya. Terus bagian CV Matahari juga belum ada ya. Oke, jadi belum bisa dicari. Kita catat aja dulu. Oke. Nah, habis itu di bagian D. Besarnya utang CV Matahari, nih ketemu ya, adalah 25% lebih rendah daripada utang PT H&M. Dia bilang 25% lebih rendah. Berarti kalau misalnya dia 25% lebih rendah, dia cuma hitung 75%-nya aja. Jadi kalian tinggal cari nih. 75% dari H&M, hasilnya segini. Nah, di sini H&M aku masukin aja ya angkanya. Ini ambil dari sini, dari soal 75 juta. Karena Mengu ini udah ketemu nih, Matahari kan udah ketemu. Nah, berarti Matahari ini bisa nih masukin. Mana sih yang tadi ada Matahari?
Yang ini kan? Nih, Matahari 15%, H&M. Berarti Matahari udah ketemu segini, H&M juga udah ada dari soal. Berarti kita tinggal masukin aja rumusnya. Nih, kalau kalian lihat di sini aku udah masukin ya rumusnya segini. Jadi hasilnya 23,437,500. Nah, karena PT Mengunya udah ketemu, kita bisa masuk nih yang ke zero. Zero kan tadi Mengu plus Matahari. Matahari ini udah ketemu, Mengu udah ketemu. Berarti kalian tinggal jumlah aja. Hasilnya segini. Berarti kita coba sekalian total aja ya. Semua ini yang list pemasok atau hutangnya kita total jadi 500 juta gitu. Yang 3 berarti kalian udah selesai ya. Kita lanjut lagi nih yang keempat. Besarnya hutang Bank Danamon, kas di Bank Danamon, dan kendaraan mobil berturut-turut itu adalah 1/10 dari akumulasi penyusutan bangunan, 90% dari besarnya piutang usaha, dan sama dengan utang usaha. Kita pertama catat dulu ya semuanya. Yang udah bisa ketemu cuma yang kendaraan mobil. Kan ini udah ketemu nih total utangnya tadi yang di nomor 3. Utang. Nah, di sini yang bagian kendaraan mobil, nih kendaraan mobil, itu sama dengan hutang IDR. Berarti kendaraan mobil totalnya itu adalah 500 juta. Karena dia sama dengan hutang. Untuk yang Bank Danamon sama kas di Bank Danamon itu belum bisa ketemu karena kalau kalian lihat di sini nih yang piutang kan masih kosong-kosong. Terus untuk akumulasi penyusutan bangunan, lalu untuk akumulasi penyusutan bangunannya itu kalian bisa lihat di sini masih kosong juga, jadi belum bisa dikasih tahu harganya berapa nih utang Bank Danamon. Jadi kita lanjut dulu. Nah, di sini kita lanjutnya ke informasi yang kedua dulu ya. Karena ternyata udah bisa nih ketemu. Dia kan bilang kendaraan mobil. Kendaraan mobil kan di sini angkanya udah ketemu nih 500 juta. Berarti kita bisa lanjut untuk pakai unit of activity. Aku buka dulu ya. Nah, di sini kalian harus ingat juga ya teman-teman rumusnya itu gimana untuk setiap akumulasi, cara depresiasinya dan segala macam. Nah, di sini berarti kita kan pakainya rumusnya 500 juta itu dari sini ya, dari harga kendaraannya dikali berapa kilometer yang dia pakai di tahun tersebut. Kayak ini 2017 kan dia pakainya 50 km. Terus kalian masukin aja rumusnya terus per 1000. Nah, 1000 ini dapat dari umur ekonomisnya dia. Oke, nah habis itu kalian tinggal masukin aja, kalian kali, nanti hasilnya akan dapat segini. Nah, berarti kalau ini udah selesai, kalian berarti bisa lanjut lagi ya. Karena tadi yang angka 1, 2, 3, 4 udah, berarti kita bisa lanjut ke keterangan nomor 5. Nah, di sini bangunan didepresiasi dengan menggunakan metode double declining, yang mana dibeli pada tanggal 1 Januari 2018 dengan diprediksi layak digunakan untuk 5 tahun. Berarti ini umur ekonomisnya ya. Pada akhir tahun memiliki nilai sisa sebesar 100 juta. Karena dia pakai double declining, rumusnya gini. Oke, jangan sampai lupa ya rumus double declining. Nah, kita buat dulu dari 2018 sampai 2020. 550 ini kalian tahu kan dapat dari mana? Dari bangunan. Kita cari dulu ya bangunan. Nih. Kalian lihat dari chart of account, dari neraca lisiusnya. Karena bangunan 550, berarti dia cost-nya kan 550. Rumusnya cost dikurang accumulated depreciation dikali 2 dikali 100% per umur ekonomis. Nah, karena dia tahun pertama di 2018, pertama kali dia beli, berarti dia nggak ada accumulated depreciation-nya. Berarti langsung 500 juta dikurang 0 dikali 2 kali 100 per 5 tahun umur ekonomisnya. Hasilnya segini. 120. Terus, masukin lagi di tahun 2019, 550 juta dikurang accumulated dikali 2 kali 100 per 5 tahun. Ininya sama ya dalam kurungnya.
dan seterusnya sampai dapat hasilnya segini. Habis itu kan tadi di keterangan nomor 4 kita ada yang belum ya, yaitu yang nyambung ke akumulasi nih. Utang bank Danamon. Utang bank Danamon itu berturut-turut adalah 1/10 dari akumulasi penyusutan bangunan. Oh ya, ini tuh akumulasinya ya guys. Jadi costnya segini, akumulasinya selama 3 tahun yang sudah terjadi itu adalah segini. Berarti akumulasinya 431.200. Kalau misalnya dikali 1/10, berarti hasilnya 43120 kayak gitu. Terus kita bisa lanjut lagi ke keterangan nomor 6. Nah, keterangan nomor 6 nih, dia itu piutang. Berarti yang ini ya, list pelanggan. Yang diketahui baru Klepin D. Oke. Oke, berarti kita lanjut dulu ke nomor 6. Nah, di sini yang nomor 6 dia bilang jumlah piutang, oke? Yang piutang itu adalah list pelanggan. Dan di sini yang baru dikasih tahu cuma yang Klepin D. Nah, habis itu pertama kita baca dulu yang A. Besarnya piutang Kevin Nicole adalah 35% dari besarnya piutang Maria Madeline. Nah, karena yang dikasih tahu baru Klepin D dan yang lain belum, berarti kita tulis dulu ya rumusnya yang nomor 6. Buka sampai sini. Oke. Kayak gini ya rumusnya. Nah, habis itu yang B. Besarnya piutang Cintayola adalah 15% dari jumlah piutang Kevin Nicole dan Klepin D. Karena ini juga belum dikasih tahu punyanya Kevin Nicole berapa, jadi kita catat dulu rumusnya. Nah, habis itu yang C. Dia bilang besarnya perbandingan piutang Maria Madeline dan Klepin D adalah 1,55 banding 1. Nah, di sini udah ketemu nih sebenarnya. Klepin D kan udah dikasih tahu ya, dia 100 juta. Dan dia perbandingannya adalah 1, sedangkan Maria Madeline 1,55. Berarti caranya kalian tinggal kaliin aja. Punya Maria Madeline berarti 1,55 dikali 100 juta. Oke. Hasilnya 155 juta. Habis itu kalian bisa lanjut dulu yang ke D. Piutang Paulino Angelo adalah 55% dari piutangnya Maria Madeline. Nah, di sini juga sebenarnya udah ketemu ya, karena yang Maria kan udah dapet nih. Berarti kalian bisa langsung kalian aja. Habis itu di bagian yang E. Besarnya piutang Selena Marcella adalah 49.887.500 lebih rendah dari piutang Paulina Angelo. Karena Paulinanya juga udah ketemu, kalian tinggal masukin aja. Sebentar. Nah, Selena, berarti kan dia lebih rendah 49.887.500 dari piutang Angelo. Berarti piutang Angelo dikurangin 49.887.500. Hasilnya segini. Nah, di sini sebenarnya aku udah catat lagi yang punyanya Klepin D. Dari soal ya, keterangan soal. Nah, sekarang karena ini semua udah ketemu, kita bisa lihat nih. Nih, Kevino, dia kan 35% dari punyanya Maria. Punyanya Maria yang ini kan, 155 juta. Berarti kalian tinggal kaliin aja 35%. Dan di sini udah ada rumusnya juga ya. Tuh, aku kaliin. Habis itu yang punyanya Cinta, karena dia Kevino sama Klepinnya udah ketemu, kalian juga bisa tinggal masukin aja rumusnya. Segini. Jangan lupa di total aja buat jaga-jaga kalau misalnya ada lagi keterangan tambahan. Oke, di sini ada bilang lanjut ke keterangan 4. Keterangan 4 ya. Oke, nih dia bilang kan Bank Danamon itu 90% dari piutang usaha. Piutang usaha tadi yang list pelanggan. Berarti tinggal kalian aja. 453 juta 453 juta dikaliin sama 90%. Hasilnya 407.700.000. Oke, nah habis itu kita lanjut ke keterangan nomor 7. Dia bilang perlengkapan kantor yang tersisa adalah 35% dari kas yang ada di Bank Permata. Berarti 35% dari Bank Permata. Tadi Bank Permatanya
170 juta ya. Berarti kalian tinggal kaliin aja. Bank Permata 170 juta dikali 35%. Oke, ini G4 itu dari sini ya. Oke, udah benar. Kita tinggal enter aja. Hasilnya segini. Terus yang keterangan nomor 8. Kamera dibeli pada tanggal 6 Juli 2018 dan didepresiasi dengan menggunakan metode straight line yang diprediksi digunakan selama 8 tahun dan di akhir periode, kamera diprediksi dapat dijual dengan harga 20 juta. Oke, ini straight line gampang ya. Nah, di sini kalian lihat kamera 120 juta. Ini kalian bisa lihat dari sini, bentar. 120 juta nih. Kamera. Adanya di neraca ya. Terus tadi dia bilang pakai straight line terus 8 tahun. Ini rumusnya kayak biasa ya, teman-teman. Kalian karena ada nilai sisa berarti kan cost minus salvage value per berapa tahun dia umur ekonomisnya. Terus kenapa di sini ada kali lagi 6/12? Karena ketika dia belinya di pertengahan tahun dari Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 6 bulan, berarti kali 6/12. Untuk selebihnya tetap ya teman-teman karena dia full setahun. Jadi akumulasi depresiasi untuk kamera segini, 31.250. Oke, kalian bisa catat lagi nih. Masukin aja ke dalam kurung tanda tanya ini. Habis itu kita lanjut lagi ke yang nomor 9. Lisiusco juga membayar iklan untuk 50 kali tayang yang mana 1 bulan iklan itu ditayangkan sebanyak 1 kali dan itu terjadi sejak 1 Agustus 2018. Kita lihat ya iklan. Iklan dibayar di muka. Bentar, di sini 21 juta. Kita cari. Nih, iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka di sini tuh sebenarnya kan kalian pasti tahu kan setiap akhir tahun tutup buku itu kalian bakal ada adjustment. Oke, setiap bulan ini pasti ada adjustmentnya. Jadi sisanya iklan bayar di muka ini pada 31 Desember 2020 itu 21 juta. Terus dia bilang dia itu sebenarnya awalnya dari 1 Agustus 2018. 50 kali dan sebulannya sekali. Kita hitung dulu nih. Dia itu udah tayang berapa kali sih sebenarnya dari 2018? Kalau dari 2018 1 Agustus berarti dia udah 5 kali tayang. Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 kali. Habis itu di 2019 sama 2020 itu dia full ya, 12 kali. Kalian total berarti dia udah tayang selama 29 kali. Dari 50. Berarti sisanya kalian kurang 21 kan, belum tayang 21. Sedangkan tadi yang di neraca saldo ini, neraca ada 21 juta juga sisanya. Berarti tinggal kalian bagi. 21 juta kalian bagi 21. Berarti per bulannya itu 1 juta. Oke? 1 juta. Habis itu kita lanjut ke nomor 10. Transaksi tanpa keterangan. Maka menggunakan kas tunai. Oh, ini itu asumsi. Kalau misalnya ada transaksi, entah itu penjualan atau pembelian, kalau nggak dikasih tahu pakai apa, berarti asumsinya langsung kas tunai. Namun, jika ada transaksi pengeluaran ya, yang kurang dari 800.000, maka menggunakan kas kecil dengan metode fluctuating. Nah, di sini kalian harus tahu dulu metode fluctuating. Metode fluctuating itu, jadi dana kas kecil itu boleh berubah. Misalnya nih, kalian tanggal 1 Januari ada pembelian perlengkapan 100.000. 100.000 kan berarti di bawah 800.000. Berarti pakai petty cash atau kas kecil. Jurnalnya pada tanggal 1 Januari itu langsung perlengkapan pada petty cash 100.000. Nanti ketika ada pengisian kembali, baru kalian isi petty cash pada cash kayak gitu. Ini metode fluctuating. Beda sama impressive fund. Jadi kalian harus bedain tuh. Berarti nggak ada keterangan apa-apa ya di sini 10-nya strip. Terus yang ke-11, Lisiusco membayar asuransi dan sewa berturut-turut 10 tahun dan 5 tahun. Yang mana dibayar berturut-turut sejak 1 Oktober dan 1 Oktober 2019 dan 29 Desember 2020. Berarti di sini ada 2 ya.
Oke. Untuk prepaid insurance atau asuransi DBRI Muka, kita lihat dulu dia itu ada nggak angkanya. Asuransi DBRI Muka itu 17 nih. Asuransi DBRI Muka 17.500. Sedangkan untuk sewa DBRI Muka itu 200 juta. Lihatnya dari sini nih. Sewa DBRI Muka. Udah? Habis itu ini sama kayak tadi ya, yang nomor 9. Kalian hitung dulu berapa kali dia udah tayang. Atau udah berapa kali udah kepake. Dia bilang asuransi itu 10 tahun dan dari 1 Oktober 2019. Berarti selama ini dia udah terjadi selama 15 bulan sampai 31 Desember 2020 itu sudah 15 bulan ya, udah lewat 15 bulan nih. Karena 2019 ya 3 bulan dan 2020-nya full 1 tahun. Berarti kalian tinggal bagi aja. Kenapa dibagi? Karena kan ini tuh sisanya ya. Yang 17.500 ini itu setiap akhir bulan kalian pasti adjustment dan ini berarti sisa pada tanggal segini. Berarti kalau kalian mau cari sisanya, berarti tinggal kalian bagi aja 17.500 per 105 bulan. 105 bulan ini dapatnya dari yang 10 tahun. Kan dia bilang ini 10 tahun. Berarti 10 kali 12 kan 120. 120 kalian kurangin sama 15 bulan yang udah kepake. Berarti 105 kan sisanya. Terus kalian bulatin aja. Kalian bulatinnya dari keterangan yang ini nih, 12. Bulatkan ke satuan terdekat. Oke. Berarti 166.667. Ini untuk per bulannya. Terus untuk yang prepaid rent atau sewa DBRI Muka, kan tadi dia angkanya adalah 200 juta nih. Ini kurang 01 ya. Di 31 Desember 2020. Berarti dia itu karena 5 tahun, berarti kan 5 kali 12. Kalian tinggal bagi aja sih sebenarnya. Yang ini kalian tinggal bagi aja 5 kali 12 atau buat tahunnya per bulan gitu ya. 200 juta per 5 kali 12. Kenapa 5 per 12? Karena dia bilang kan di sini 5 tahun. Untuk 5 tahun dan dia itu mulainya dari 29 Desember 2020. Berarti selama tahun 2020 ini dia tuh sama sekali belum kepake gitu sewanya. Karena kan pas tutupnya di 30 Desember, sedangkan baru beda sehari doang nih, berarti belum ada adjustment untuk sewa. Jadi kalian hitung aja buat per bulannya, jadi nanti ketika ada adjustment bisa lebih mudah gitu. Nah, itu aja sih untuk informasi tambahannya dari angka-angka ini. Kalian jangan lupa catat, langsung di tanda tanya sini, edit aja langsung PDF-nya, nggak apa-apa. Habis itu kita baru masuk ke accurate-nya. Terus kalian tinggal buka accurate-nya. Jangan lupa karena ini beda soal baru lagi, kalian bukanya yang create new company, icon yang pertama. Habis itu kalian cari aja mau ditaruh di mana. Oke, aku di sini aja deh. Namanya Lysius Corp. Create. Habis itu kalian oke. Jangan lupa ini passwordnya kalian juga supervisor. Nah, di sini kalian tinggal English, next. Advanced setup, habis itu kalian next lagi. Nah, di sini. Kita minimize dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Dia bilang di sini, kita baca dulu ya bentar. Lysius Corp adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang jasa organizer, acara untuk perorangan maupun perusahaan, baik acara pernikahan, ulang tahun, lamaran, khitanan, musik dan hiburan, serta peluncuran produk baru. Lysius Corp ini didirikan oleh Pak Asane pada tanggal 10 Desember 2005 yang berlokasi di sini dengan nomor telepon sekian, nomor fax, dan Pak Asane itu memutuskan untuk menggunakan Accurate pada 1 Januari 2021.
Nah, di sini karena dia cuma adanya IDR nih, kita berarti masukinnya ini aja. Rupiah, terus rate-nya 1, country-nya Indonesia, habis itu simbolnya IDR. Oke. Pastiin ini udah bold semua ya. Habis itu kalian bisa next. Nih, company name-nya aku caps lock aja ya. Corp, habis itu address-nya dia mana? Jalan mencari kebenaran hidup nomor 15, terus Grogol, Jakarta Barat. Nah, habis itu kita bisa nih start date atau cut off-nya itu jangan lupa kalian lihat ya, transaksi yang pertama itu dia 2 Januari 2021. Terus dia bilang di sini dia juga baru memutuskan untuk menggunakan accurate pada 1 Januari 2021. Berarti cut off-nya itu di akhir bulan sebelum tanggal transaksi. Berarti tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini juga 2020. Ini untuk default periodnya nggak usah kalian ganti, lanjut aja langsung next. Di sini kalian lihat dulu, di sini kan dia nggak ada bilang untuk teks atau pajaknya itu dia nggak ada informasi, jadi kita tinggal ganti ini aja. 31 Desember 2020. Oke. Habis itu kalian bisa next. Nah, di sini baru kalian buat semua nama akun. Kalian buat dulu chart of account-nya. Terus kalian juga masukin saldo awalnya kalau ada. Di sini dia ada bilang, nih, you can enter balance amount except for type accounts receivable. Kalau tipe account-nya itu account receivable, accounts payable, inventory, fixed asset, sama accumulated depreciation, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian mau isi opening balance yang tipenya ini semua, itu kalian nggak bisa isi di sini. Kalian isi aja kayak yang maksudnya tipe-tipe lain selain yang ada di sini, kalian bisa isi. Kan di sini kalian bisa lihat ada angkanya kan beberapa nih kayak kas tunai, itu kalian bisa langsung masukin aja di bagian sininya nih, opening balance. Kalau di tipe-tipe ini nggak bisa, nanti akan aku kasih tahu. Nah, ini kalian bisa buat dulu nama akunnya dan tipe akunnya. Jangan sampai tipe akunnya salah ya teman-teman, karena kemungkinan kalau misalnya tipenya salah, takutnya ke belakang-belakang bakal salah, kayak gitu. Oh ya, di sini juga jangan lupa kayak accounts receivable, accounts payable, sama return earning itu kalian ganti dulu ke bahasa Indonesia. Ini sebenarnya kalian sesuaiin aja sama yang ada di neraca list ini. Cara editnya kalau aku sih bisa diklik, abis itu diklik edit ini. Abis itu account receivable-nya kita ganti utang usaha. Jadi misalnya gitu. Terus yang accounts payable itu kalian edit utang usaha IDR nih, udah di sini ya. Sesuaiin aja sama modulnya. Itu di sini return earning kalian ganti laba ditahan. Habis itu kalian bisa coba dulu isi masing-masing. Aku nggak rekam satu-satu, tapi nanti kalian bisa cocokin, oke? Oke, ini aku kasih satu contoh deh ya. Misalnya kalian mau masukin kas tunai nih. Kalian tinggal add. Habis itu account type-nya kan cash and bank. Angkanya ini pokoknya kepalanya 1. Kalau aku sih kayak gini. Habis itu namanya kas tunai. Habis itu kalau di sini kan tadi dia bilang
karena dia account time-nya cash and bank, berarti dia bisa masukin langsung saldo awalnya. Nah, saldo awalnya kalian masukin di sini. Opening balance 85 juta. Oke. Jangan sampai salah ya. Habis itu baru kalian oke. Atau kalian mau langsung next juga boleh. Nanti di sini bakal muncul nih kas tunai. Terus opening balance-nya kalian udah ada 85 juta kayak gitu. Terus kalian tinggal lanjutin deh. Oke, ini udah aku masukin semua ya. Jadi kalian bisa lihat dulu nih, cocokin. Ada kas tunai kecil, ada angkanya nih, kas kecil, Bank Permata, Bank Danamon. Terus pokoknya semua opening balance atau saldo yang ada di sini, tapi yang akunnya selain account receivable, account payable, inventory, fixed asset, sama akumulasi, itu bisa kalian masukin. Oke, ini aku scroll ke bawah ya. Jangan lupa tipe akunnya, jangan sampai salah, cocokin aja sama punya aku ini. Nanti bisa kalian pause ya kalau misalnya aku kecepatan scrollnya. Terus yang bagian opening balance equity ini sebenarnya kalian kan harusnya di kalian masih kosong ya. Kalau masih kosong, kalian klik yang panah ini atau kalian double klik juga boleh. Nanti masukin opening balance equity. Ini aku abu-abu soalnya kemarin udah aku close, jadi dia abu-abu gini. Oke, sampai sini udah lengkap ya semuanya. Udah selesai. Kalau udah selesai berarti kita langsung next aja. Nah, di sini kalian tinggal masukin ya. Ini kan udah kemasukan semua nih. Accounts payable, utang usaha, accounts piutang, advance sales, advance purchase, terus sales discount, realized gain sama unrealized. Nah, jangan lupa, ini kan karena kita currency-nya cuma IDR atau rupiah doang, cuma satu, berarti ini semua rupiah. Kalau misalnya dia mata uangnya lebih dari satu, berarti nanti kalian tinggal klik ini, terus biasa di sini ada mata uang lain. Terus kalian tinggal cocokin lagi sama kayak gini, cuma pastiin belakangnya ini IDR rupiahnya itu kalian cocokin sama mata uang lainnya itu. Kalau udah, kita bisa next. Oke, yang ini kalian terms-nya bisa masukin aja. Tunggu. Langsung aja di sininya kalian ketik misalnya diskonnya. Kalau aku sih biasanya karena dia belum tahu apa, kita langsung tap aja, enter. No. Oke, COD kan, kita scroll. Nah, kalau udah keluar kayak gini, baru kalian bisa next. Langsung next aja dulu. Nah, di sini kan kita masukin nama customer ya. Berarti customer itu ini ya, pelanggan. Aku sih biasanya pakainya add, soalnya takut error. Kalau misalnya kalian langsung ketik di sana. Ini kita cocokin aja nomornya itu C001, namanya Kevino Nicole. Habis itu addressnya dia nggak kasih tahu. Oke. Di bagian terms-nya kalau kalian buka nih ada COD kan, kalian buka aja COD. Habis itu nih opening balance karena dia udah ada angkanya. Tadi kan nih kita udah hitung ya, Kevino itu 54250. Berarti kalian klik yang titik 3 ini. Habis itu kalian masukin invoice-nya. Karena invoice yang nggak ada, kita langsung aja ke date. 31 Desember. Habis itu opening balance-nya 54250 tuh agak. Terms-nya COD. Oke, udah kalian buat kayak gini aja. Invoice number-nya kalian langsung tap aja langsung, gak apa-apa. Ntar otomatis muncul sendiri. Date-nya 31 Desember 2020 ya teman-teman. Habis itu opening balance jangan sampai salah. Kalau salah, kalian susah ngulang di sininya. Habis itu kalian bisa klik OK. Habis itu kalian bisa langsung aja next. Terus di C002, itu ada Cinta Yola.
dia nggak ada apa-apa, langsung ke sini. Abis itu termsnya COD juga aja. Nah, ini opening balance-nya kalian titik 3 lagi. Invoice number-nya langsung aja. Ini berapa ya? 1000 juga deh. 1100 deh. Opening balance-nya tadi Cinta Yola itu oke, si Yola ini 23 137 500. Oke, 23 137 500. Oke, abis itu kalian bisa next. Terus yang C003 itu Klepin D, terus termsnya dia COD juga. Habis itu ini kita langsung masukin misalnya 1200. Opening balance-nya 155. Klepin ya, maaf. Klepin itu ini nih 100 juta ya. Oke, 100 juta. Udah, kita oke. Habis itu kita bisa next. Lanjut lagi ke C004. Itu namanya Maria Madeline. Langsung ke terms ya COD. Titik 3 ini. Habis itu misalnya 1300, date-nya, opening balance-nya berapa? Maria Madeline 155. Oke, COD dah. Kita okein aja, habis itu kita next. Terus yang C005 itu namanya Paulino Angelo. Terus kalian bisa ke termsnya COD kayak biasa. Ini invoice-nya 1400. Terus ini tadi 1500 deh. Terus angkanya Paulino itu 85 250 ya. Oke. 85 250. Oke, habis itu next. C006 ini Selena Mercella. Ke termsnya COD ini angkanya misalnya 1600. Opening balance-nya tadi berapa? 35 362 500. 35 362 500. Oke. Habis itu kita bisa next. Kita oke aja deh. Udah semua soalnya. Nah, nanti kalian bakal keluar kayak gini. Oke. Habis itu kita lanjut lagi. Ini udah ya, udah semua. Terus kita next. Kita masukin yang vendor. Vendor itu pemasok. Kita add. Habis itu namanya, nomornya dulu. Dia V001. Namanya PT H&M. Terus termsnya kalian tinggal lihat di sini COD aja. Habis itu nih opening balance-nya kalau yang vendor itu di sini ya di atas. Tapi kan kalau tadi customer di bawah. Pokoknya yang ada titik 3 yang opening balance ini kalian isi. Nomornya misalnya 1000, habis itu opening balance-nya dia 75 juta. Oke, habis itu kalian okein aja, bisa di next. Terus ke PT Mengu, langsung ke terms, COD, opening balance-nya dia misalnya 1100, terus ini PT Mengu ya. 23 437 500. 33 437 500 PT Mengu. Oke. Habis itu kalian next. Kalian buka lagi siapa? V3. CV Louis Vuitton ya. Habis itu kalian langsung ke terms, COD. Salah. Tadi aku kepencet new.
Nah, langsung aja COD. Habis itu ini kita misalnya 1.300. 1.300. Date-nya opening balance-nya tadi Louis Vuitton berapa? Louis Vuitton itu 100 juta. Tuh agak. Oke, 100 juta. Habis itu kalian bisa oke. Terus kita next lagi. V4 itu CV0. Habis itu kita lanjut ke termsnya COD. Di sini opening balance-nya berapa tuh? 1.400 ya. Ini sebenarnya mau 1.004 juga nggak apa-apa. Pokoknya asal tulis aja gitu. Tadi CV0 berapa nih? Ini ya. 79.687.500. Oke, kita cek lagi 79.687.500. Terus kita oke. Kita next. Terus V5 itu siapa? PT Pull and Bear. Kita next di sini COD, abis itu opening balance-nya dia masuknya aku 1.500 lah ya. Terus di sini mana? Pull and Bear ya berarti ini. 165.625 tuh agak. 165.625. Oke. Habis itu kita next lagi ke terakhir. Siapa nih? CV Matahari. Habis itu kita termsnya COD. Terus opening balance-nya 1.600 aja. 56.250 tuh agak. Kita oke. Habis itu di sini karena terakhir kita langsung oke aja. Oke, jadi ini semua adanya kayak gini ya guys. SNM sampai Matahari. Nih opening balance-nya udah keisi. Oke. Oke, karena udah semua masuk, karena ini juga perusahaan jasa, jadi cuma sampai step yang ke-9. Kita langsung last. Terus muncul congratulations, kalian bisa finish. Nah, habis itu kalian bisa langsung ngejurnal. Jadi gini guys, kan tadi aku bilang di chart of account ini nggak boleh yang bukannya nggak boleh, tapi nggak bisa. Jadi yang di chart of account itu nggak bisa langsung masukin opening balance yang kayak accounts payable, accounts receivable, dan segala macamnya itu. Kenapa? Karena nggak ada kan tadi angkanya pas kalian buka opening balance yang di bawah itu nggak ada di chart of account. Jadi kita harus masukinnya lewat cara-cara lain. Bisa nge-journal, bisa dari customer sama vendor. Nah, terus kalau misalnya, kalau kalian buka nih chart of account di sini, kan kalian nggak masukin utang usaha sama piutang usaha kan, karena tadi nggak ada angkanya. Kenapa tiba-tiba sekarang bisa? Karena kalian tadi masukin customer sama vendor, utang. Kalau utang berarti perusahaan itu ngutang sama pemasok dong. Pemasok itu berarti vendor. Oke, berarti utang ini dapatnya dari list pemasok. Nih, kita masukin yang PT H&M sampai Matahari. Itu totalnya jadi 500 juta. Sama juga nih, kayak yang di sini. Oke, 500 juta. Terus kalau piutang kan berarti perusahaan punya customer dong. Ya kan, customer yang utang ke kita, maka kita piutang. Itu dapatnya dari pelanggan, dari Kevino sampai Selena, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini bisa di close dulu aja. Habis itu kita masuk lagi ke general ledger, kita buat journal voucher. Jadi sebenarnya tadi kan aku udah bilang nggak bisa dimasukin kan. Tadi masuk utang sama piutang itu dari customer sama vendor. Nah sekarang kita mau lanjut nih. Pakai cara lain yaitu ngejurnal. Karena fix asetnya tadi belum ke jurnal, akumulasi depreciation-nya juga belum ke jurnal, berarti kita sekarang jurnal lagi di jurnal voucher. Semuanya kalau perusahaan jasa itu pasti di jurnal voucher. Habis itu
baru kita masukin opening balance pada return earning untuk nutup opening balance-nya biar 0. Nah, di sini pasti kalian bingung kan, kenapa voucher number-nya bisa nggak 1 gitu, nggak 00. Itu karena sebelumnya nih kalau kita back, itu kita udah buat nih opening balance modal. Kan tadi kita udah masukin ya pas di chart of account-nya langsung. Terus yang bagian utang-utang ini, yang utang bunga, utang bank, itu juga udah kita masukin pas di chart of account langsung. Jadi ini kita langsung aja lanjut. Di sini kan langsung 10-13, kayak gitu aja nggak apa-apa. Nah, jangan lupa tanggalnya kita ganti dulu ke akhir bulan periode kemarin ya. Jadi 31 Desember 2020. Description-nya kalian bisa misalnya mencatat saldo fixed asset gitu. Fixed assetnya kan ada beberapa ya. Kita buka dulu ya yang ini. Nah, ada tanah. Tanah itu angkanya kalau kalian lupa, kalian bisa buka di chart of account. Nih. Kalian buka tanah. Nih. Oh, maaf salah. Jadi 31 Desember 2020. Oke, yang ini tanah, kalian masukin 1,2 miliar. Habis itu kita lanjut ke kendaraan. Kendaraan itu tadi 500 juta. Kita lanjut terus ke kamera. Kamera itu tadi berapa? 120 juta. Habis itu kita ke bangunan. Ini 550 juta. Terus terakhirnya kita ke opening balance equity. Oke. Nah, udah kan nih kelihatan tanah 1,2 miliar, kendaraan 500 juta, kamera 120 juta, bangunan 550 juta, sama opening balance-nya tinggal kalian totalin aja. Habis itu kalian bisa save and new. Terus kita buat jurnal yang kedua, itu tanggalnya juga sama ya, 31 Desember 2020. Kalian bisa misalnya nih mencatat saldo akumulasi. Nah, account number-nya pertama kita mau masukin opening balance dulu deh. Oke, ini angkanya misalnya debitnya kita biarin dulu aja kosong. Terus ke akumulasi penyusutan bangunan. Dia ada 431.200 tuaga. Habis itu kita next lagi ke akumulasi kamera. Itu 31.250 tuaga. Terus akumulasi kendaraan yang terakhir itu 175 juta. Nah, ini berarti kan totalnya 637.450 tuaga. Ini bisa kalian lihat dari sini ya guys. Nah, udah kan ada balance 637.450. Oke. Berarti kita bisa save and new. Oke, opening balance pada akumulasi penyusutan ya, jangan kebalik. Habis itu kita lanjut lagi ke bagian 31/12/2020. Kita description-nya memindahkan saldo opbal ke laba ditahan, salah gitu. Kalian masukin opening balance equity. Nah, cara tahu angkanya itu berapa, kalian tinggal ke bagian
ke list, terus chart of account. Jangan lupa kalian refresh dulu, terus kalian lihat di sini opening balance-nya 24, 34, 130. Oke. Berarti nih sama ya, sama ini 24, 34, 130. Oke. Kita lanjut lagi ke tadi journal. Aja ya. Ini kalian masukin berarti opening balance. Angkanya lihat dari chart of account ya, tadi kalian udah tahu 24, 34, 130 laba. Terus ini kalian bisa langsung masukin laba ditahan. Segini, 24, 34, 130 ribu. Kita bisa save and close. Terus misalnya kalian mau cek chart of account-nya, kalian bisa lihat di sini. Jangan lupa di refresh dulu. Nih, opening balance-nya tadi kan ada angkanya, sekarang udah nggak ada ya. Dia pindah ke laba ditahan di sini. Oke, kayak gitu. Nah, itu untuk materi pertemuan ini. Cuma sampai sini aja, guys. Belum masuk transaksi, baru quick setup aja. Nah, untuk transaksi, mungkin kalian bisa coba-coba kerjain dulu di jurnal di rumah, biar nanti pas Ci Yunisa jelasin, nggak terlalu bingung angkanya dapat dari mana gitu, atau udah ada gambarannya gitu. Jangan lupa nanti aku bakal buat assignment di Teams. Kalian kalau udah selesai ngerjain bisa masukin file GDB-nya. Udah sih itu aja. Akhir jangan lupa kalau udah selesai kalian bisa close, abis itu yes. Kalau muncul backup kalian yes aja. Oke. Habis itu udah selesai. Terima kasih guys.